benda konkret. Ingat-ingat, enaktif benda-benda konkret, ikonik gambar, visual, audio, video, dan tahap simbolik itu simbol-simbol dari adanya dari pembelajaran itu sendiri. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya, Susan Nur Akidah, di channel Easy English. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu materi yang diberikan oleh Kemendikbud, yang materi tersebut akan menjadi soal atau bagian dari soal-soal yang akan diberikan pada seleksi P3K 2021. Baik, apa sih materi yang akan dibahas di sini? Yaitu mengenai teori belajar. Di sini kita semua akan memahami dengan jelas bagaimana teori-teori yang membahas mengenai teori belajar. Apa itu belajar menurut beberapa teori yang disuguhkan dalam pembahasan tersebut. Nah, sebelum saya membahas mengenai teori belajar ini, mohon terlebih dahulu jangan lupa untuk klik subscribe-nya, like, dan share supaya video ini memberikan manfaat untuk semuanya. Dalam video pembelajaran kali ini, selain membahas teori belajar, di video selanjutnya yaitu akan membahas mengenai sub-sub materi yang lain yang akan menjadi soal atau menjadi kisi-kisi dari Kemendikbud dalam bahasan atau dalam tema pedagogi, yaitu diantaranya mengenai karakteristik siswa dan lain sebagainya. Yang pertama yang akan dibahas yaitu adalah kompetensi. Nah, kenapa Kemendikbud menjadikan teori belajar ini menjadi salah satu kisi-kisi yang akan menjadi soal pada soal P3K di tahun 2021 ini? Nah, karena setelah mempelajari keseluruhan materi pada pembelajaran ini, kita atau Anda diharapkan dapat menerapkan teori belajar dalam pembelajaran untuk mendukung tugas keprofesian dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang mendidik agar membangun sikap atau karakteristik Indonesia, pengetahuan dan keterampilan dari peserta didik. Itu adalah kompetensinya yang ingin dicapai oleh pemerintah kita. Lalu indikatornya, yaitu untuk apa kita belajar ini, apa-apa saja yang akan dibahas dalam teori belajar ini. Nah, di sini teori belajar ini akan dibahas atau akan dipaparkan menurut berdasarkan 4 teori. Yang pertama ada teori belajar behavioristik, yang kedua adalah teori belajar konstruktivistik, dan yang ketiga adalah teori belajar kognitif, dan yang terakhir adalah teori belajar humanistik. Jadi dalam video kali ini akan dibahas tuntas mengenai teori-teori tersebut yang menjadi dasar akan adanya definisi dari teori belajar tersebut. Jadi jangan kemana-mana, akan dibahas secara tuntas dan jelas. Baik, yang pertama yang akan dibahas yaitu teori behavioristik dan implikasinya dalam pembelajaran. Nah, apa sih teori pembelajaran behavioristik itu? Nah, menurut teori behavioristik, apa itu belajar? Nah, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Jadi, definisi belajar menurut teori behavioristik itu diingat-ingatnya kata kuncinya adalah stimulus dan respon. Jadi, menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku. Jadi, kata kuncinya adalah tingkah laku, karena behavior sendiri itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah tingkah laku, akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Setelah itu, seseorang atau seorang siswa dianggap telah belajar jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Nah, di sini tingkah lakunya tingkah laku seperti bagaimana? Contoh misalkan seorang siswa belum bisa perkalian dikatakan, atau mungkin bisa dibilang contoh yang lain yang lebih mudah, belum bisa membaca. Nah, dalam teori behavioristik, ketika siswa tersebut sudah menunjukkan perilaku dia sudah bisa membaca, maka itu berarti itu adalah yang dinamakan belajar. Jadi, jika ia mampu menunjukkan kemampuan belajarnya dengan baik, itu namanya adalah belajar. Jadi, menurut teori behavioristik ini, tingkah laku tersebut bisa diukur dengan adanya hasil dari belajar tersebut, seperti itu. Nah, setelah itu, yang dapat diamati
diamati hanyalah stimulus dan respon. Oleh sebab itu, apa saja yang diberikan guru, nah itu namanya adalah stimulus. Dan apa yang dihasilkan siswa, nah itu adalah respon. Semuanya harus bisa diukur dan diamati. Teori ini mengutamakan pengukuran, dan hal yang penting yaitu melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Jadi sekali lagi, kunci dari teori behavioristik yang mendefinisikan apa itu belajar atau teori belajar, kata kuncinya adalah perubahan tingkah laku antara stimulus. Stimulus itu adalah apa yang diberikan, apa-apa saja yang diberikan oleh guru, baik itu pembelajaran ataupun nasihat, itu adalah stimulus. Adapun respon itu adalah yang didapatkan oleh siswa. Itu adalah teori behavioristik atau belajar menurut teori behavioristik. Lalu faktor lain yang mendefinisikan atau yang dibahas dalam teori behavioristik adalah yang dianggap penting dalam teori ini, yaitu adalah faktor penguatan atau reinforcement. Jadi, semakin kuat guru memberikan stimulus, maka semakin kuat juga hasil respon yang akan dihasilkan. Begitupun sebaliknya, semakin lemah reinforcement atau penguatan yang diberikan oleh guru, maka hasilnya pun akan terlihat semakin rendah, seperti itu. Jadi, ada istilah reinforcement. Oke, setelah itu, apa saja kelebihan dari teori behavioristik? Nah, yang pertama, membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dari kondisi belajar. Tentu saja dalam teori behavioristik, guru dituntut benar-benar teliti, benar-benar mempersiapkan apa-apa saja yang akan dipelajari oleh siswa. Setelah itu, dengan melalui pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan atau reinforcement seperti itu, seperti yang tadi dibahas, dapat mengoptimalkan bakat dan kecerdasan siswa yang sudah terbentuk sebelumnya. Jadi dengan diulang-ulang, tentu saja siswa akan semakin berkembang bakatnya. Setelah itu, dapat mengganti stimulus yang satu dengan stimulus yang lainnya jika dianggap stimulus yang pertama yang diberikan itu tidak sukses, jadi bisa mengganti stimulus yang lainnya. Lalu setelah itu, teori ini cocok untuk diberikan terhadap praktek atau pembiasaan yang mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. Karena tentu saja diberikan stimulus oleh guru bahwa kita itu harus bertahan, harus begini, seperti itu. Dan yang terakhir, teori behavioristik ini cocok diterapkan untuk anak yang masih membutuhkan dominasi orang dewasa. Teori ini cocok untuk anak yang benar-benar atau siswa yang benar-benar masih didominasi belajarnya oleh guru atau oleh orang dewasa, karena harus mengurangi, dibiasakan, meniru, seperti itu, dan bentuk-bentuk penghargaan yang lainnya. Baik, itu adalah kelebihan dari behavioristik. Lalu, apa kekurangan dari teori behavioristik ini? Nah, pembelajaran siswa yang berpusat pada guru atau teacher-centered learning. Jadi, dalam teori behavioristik itu belajar itu siswanya itu berpusat pada guru. Jadi guru benar-benar aktif, sedangkan siswa itu pasif di sana. Itu adalah kekurangan dari teori behavioristik jika kita definisi kita belajar mengikuti aturan atau mengikuti pedoman dari teori behavioristik ini. Jadi guru menjadi center, guru menjadi otoriter di sana, otoritas di sana, bersifat monistik dan hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. Setelah itu, murid berperan hanya sebagai pendengar dalam proses pembelajaran dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Nah, itu adalah kekurangannya. Lalu setelah itu, sebenarnya dalam teori behavioristik ini hukuman tidak disarankan. Namun pada realitanya hukuman adalah yang dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam menertibkan siswa jika guru menjadi sebagai center, ya, menjadi sebagai otoriter tertinggi di sana, seperti itu. Lalu setelah itu murid dipandang pasif dalam teori behavioristik ini, perlu motivasi dari luar dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan oleh guru, benar-benar tergantung oleh guru, ya. Lalu setelah itu murid hanya mendengarkan tertib penjelasan dari guru dan mendengarkan apa yang dipandang, seperti tadi, cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linier, konvergen, tidak kreatif, tidak produktif, dan menundukkan siswa sebagai individu yang pasif
itu adalah kelemahan jika teori belajar kita ikut ke dalam pedoman dari teori behavioristik. Jadi siswa itu akan pasif, tidak kreatif seperti itu. Lalu setelah itu pembelajaran siswa berpusat pada guru, teacher centered learning, dan yang terakhir penerapan metode yang salah dalam pembelajaran jika ini tidak sesuai mengakibatkan proses pembelajaran tidak menyenangkan bagi siswa. Jika gurunya tidak menyenangkan, ada yang salah pada diri gurunya, tentu saja siswa tidak termotivasi untuk belajar, bahkan akan menjadi merasa tidak menyenangkan dan tidak mau untuk belajar. Itu adalah kekurangan dari teori behavioristik. Oke, yang selanjutnya tadi dibahas bahwa teori belajar itu akan dibahas mengenai beberapa sisi teori. Yang pertama teori behavioristik. Nah, yang kedua yang akan dibahas yaitu belajar menurut teori perkembangan kognitif. Jadi tadi ada 4 kan ya. Yang pertama teori behavioristik, yang kedua teori perkembangan kognitif. Bisa dilihat di sini. Oke. Nah, bagaimana sih teori perkembangan kognitif itu? Apa perbedaannya? Nah, bisa dilihat di sini. Jika teori belajar behavioristik mempelajari proses belajar sebagai hubungan stimulus dan respon. Nah, berbeda dengan teori belajar kognitif, memandang bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Jadi dalam teori kognitif, guru bukan sebagai centered, guru bukan sebagai pusat, tidak dalam metode ceramah saja, tapi ini berdasarkan tujuannya. Nah, lebih lanjut, belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku. Jadi tidak harus terlihat oleh tingkah laku. Lalu setelah itu, menurut teori kognitif, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi. Nah, di sini yang digarisbawahi adalah proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Jadi tidak hanya guru ceramah. Jadi ini ada berhubungan dengan lingkungan. Proses ini tidak terpisah, tapi melalui proses yang mengalir, bersambung, dan menyeluruh. Oke, bisa dilihat di sini teori perkembangan kognitif. Nah, ada 4 dibahas oleh teori yang membahas teori perkembangan kognitif, yaitu dibahas oleh Piaget. Teori Piaget, bagaimana menurut teori Piaget mengenai teori perkembangan kognitif, lalu oleh David Ausubel. Setelah itu teori Leigh-Vygotsky dan Jerome Bruner. Jadi yang keempat ini mereka memiliki teori-teori mengenai teori kognitif. Lalu bagaimana? Kita bahas satu persatu apa perbedaan dari setiap pendapat-pendapat mereka tersebut. Baik, yang pertama adalah teori Piaget. Nah, menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan oleh mekanisme biologis. Perkembangan sistem saraf, dengan makin bertambahnya umur seseorang, maka makin komplekslah susunan sel saraf dan makin meningkat pula kemampuannya. Jadi menurut Piaget ini, dalam teori Piaget ini, kemampuan kognitif siswa itu berdasarkan pada usianya. Semakin tinggi usianya, maka semakin kompleks juga dan akan semakin berkembang juga syarafnya. Lalu Piaget membagi tahapan perkembangan menjadi 4. Yang pertama adalah teori sensori motorik, lalu teori praoperasional, dan periode operasional konkret, dan yang terakhir periode operasional formal. Baik, kita lihat bagaimana perbedaan dari 4 tahap perkembangan tersebut menurut Piaget. Nah, di sini ada dilihat di sini ada usia-usianya. Untuk sensori motor itu untuk usia 0 sampai 2 tahun. Nah, ciri pokok perkembangannya berdasarkan tindakan, langkah demi langkah. Lalu properasional itu dari 7 sampai 7 atau 8 tahun. Ini sudah menggunakan simbol dalam belajarnya. Lalu operasional konkret itu dari umur 7 atau 8 sampai umur sekitar 11 sampai 12 tahun. Itu menggunakan aturan jelas, logis, reversible, dan kekekalan. Lalu operasional formal itu dari usia 11 atau 12 tahun hingga usia 18 tahun. Itu menurut Piaget. Jadi semakin tinggi usianya, maka semakin kompleks juga atau semakin berkembang juga syarat dan semakin mudah memahami dalam belajar, seperti itu. Nah, itu adalah teori Piaget. Yang selanjutnya, bagaimana menurut teori David Ausubel? Menurut Ausubel, mengklarifikasikan belajar dalam 2 dimensi.
yaitu dimensi pertama berhubungan dengan cara informasi, materi pelajaran yang disajikan pada peserta didik melalui penerimaan atau penemuan, dan dimensi kedua menyangkut cara bagaimana peserta didik dapat mengaitkan informasi tersebut pada struktur kognitif yang telah ada. Nah, lebih jelasnya diterangkan lagi. Menurut Ausubel, peserta didik akan belajar dengan baik jika isi pelajarannya atau instruksional kontennya sebelumnya didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada peserta didik advanced organizer. Jadi menurut Ausubel di sini bahwasanya pembelajaran yang sudah diajarkan sebelumnya seyogianya di pembelajaran kali ini itu diajarkan kembali, dipresentasikan kembali dengan metode-metode yang menyenangkan dengan peserta didik dan melibatkan peserta didik. Setelah itu, yang ketiganya oleh teori Leigh-Vygotsky, yaitu bagaimana menurut Leigh-Vygotsky teori kognitif itu seperti apa. Bisa dilihat di sini. Menurut Vygotsky, belajar ini memiliki 3 asumsi sehubungan dengan perkembangan kognitif itu sendiri. Yang pertama, keahlian kognitif peserta didik dapat dipahami apabila dianalisa dan diinterpretasikan secara developmental atau berkesinambungan. Lalu yang kedua, kemampuan kognitif dimediasi dengan kata, bahasa yang berfungsi sebagai alat psikologis untuk membantu dan mentransformasikan aktivitas mental. Lalu yang ketiga, kemampuan kognitif berasal dari relasi sosial dan dipengaruhi oleh latar belakang sosiokultural atau dipengaruhi oleh latar belakang dari budaya atau bagaimana anak tersebut berasal. Itu menurut teori Leigh-Vygotsky. Jadi menurut Leigh-Vygotsky, yaitu belajar itu memiliki 3 dimensi. 3 dimensi tersebut yaitu yang pertama harus adanya perkembangan dari siswa tersebut. Yang kedua, siswa tersebut harus sudah bisa membahasakan, mengkomunikasikan sebagai alat psikologisnya yang membantu dalam mentransformasikan aktivitas mentalnya. Lalu yang ketiga itu berdasarkan latar belakang atau sosiokulturalnya seperti itu. Baik, lalu bagaimana menurut teori J. Brunner? Nah, teori J. Brunner ini adalah teori yang lebih dipakai dalam belajar, dalam teori kognitif yang paling banyak dipakai dalam teori kognitif. Nah, menurut Brunner, mengembangkan teorinya yang disebut free discovery learning. Menurut Brunner, bahwa belajar itu disebut dengan teori atau free discovery learning. Teori ini menjelaskan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan suatu aturan, termasuk konsep, teori, definisi, dan sebagainya melalui contoh-contoh yang digambarkan atau yang mewakili aturan yang menjadi sumbernya. Peserta didik dibimbing secara induktif untuk mengetahui kebenaran umum. Jadi menurut Brunner, siswa harus menemukan sendiri yang dibantu oleh guru hanya sebagai fasilitator. Lalu lagi, penerapan teori Brunner dalam pembelajaran dapat menjadikan peserta didik lebih mudah dibimbing dan diarahkan. Adapun tahapan-tahapannya menurut Brunner yaitu ada tahap enaktif, ada tahap ikonik, dan tahap simbolik. Nah, ini kemarin ketika waktu saya sendiri mengikuti pelatihan dari P3K melihat soalnya, ini menjadi salah satu prediksinya. Tahap enaktif, ikonik, simbolik itu muncul menjadi prediksi yang akan disoalkan ya. Jadi harus benar-benar mengerti. Nah, tahap enaktif itu pada pengetahuannya dipelajari secara aktif dengan menggunakan benda-benda konkret atau menggunakan situasi nyata. Jadi guru mungkin memberikannya dengan memberikan contoh benda-benda nyata atau konkret. Lalu tahap ikonik, pada tahapan ini pengetahuan dipresentasikan dalam bentuk bayangan visual. Ingat-ingat, kalau ada visual berarti itu nyambungnya ke ikonik ya, dan gambar atau gambar yang menggambarkan kegiatan konkret yang terdapat pada tahap enaktif. Lalu bagaimana dengan tahap simbolik? Nah, pada tahap ini pengetahuan dipresentasikan dalam bentuk simbol-simbol. Seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan abstrak dan dipengaruhi oleh kemampuan dalam berbahasa dan logika. Dalam memahami dunia sekitar, anak belajar melalui simbol-simbol bahasa, logika, matematika, dan sebagainya. Biasanya kan dalam matematika ada simbol-simbol tersendiri, simbol-simbol yang disesuaikan dengan pembahasannya. Itu sudah ke tahap simbolik. Ya, pokoknya
Kalau simbolik sudah lebih ke simbol-simbol, ikonik itu lebih ke visual dan gambar, sedangkan enaktif itu lebih ke benda-benda konkret. Ingat-ingat, enaktif benda-benda konkret, ikonik gambar, visual, audio, video, dan tahap simbolik itu simbol-simbol dari adanya dari pembelajaran itu sendiri. Oke. Lalu setelah itu teori belajar konstruktif. Nah, ini adalah yang ketiga yang menjadi dasar atau yang mendefinisikan teori belajar. Tadi kan sekali lagi diulangi, teori belajar itu ada 4. Yang pertama behavioristik, yang kedua teori kognitif, yang ketiga teori belajar konstruktivistik, dan yang keempat teori belajar humanistik. Nah, ini adalah yang ketiganya, yaitu bagaimana teori belajar menurut teori konstruktivistik, seperti itu. Baik. Nah, kita lihat di sini, pada saat peserta didik memberikan jawab, menurut teori belajar konstruktivistik, pendidik atau guru mencoba untuk tidak menyatakan bahwa ini salah, ini benar, ini salah. Dalam teori konstruktivistik, jadi guru hanya mengarahkan saja, hanya sebagai mediator saja. Jadi hanya mendorong siswa yang lainnya setuju atau tidak. Jadi ini lebih ke menggunakan diskusi lain. Jadi setuju kepada ide seseorang dan saling tukar menukar ide sampai persetujuan dicapai tentang apa yang dapat masuk akal dalam peserta didik tersebut. Yaitu menurut Suherman 2003. Sehingga kita dapat menyatakan bahwa konstruktivisme adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan. Kata kuncinya adalah kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan untuk menemukan keinginan atau kebutuhannya tersebut dengan bantuan fasilitasi orang lain. Untuk dalam itu sendiri, pengajar sendiri, dalam sekolah sendiri itu adalah pengajar. Lalu aliran ini lebih menekankan bagaimana siswa belajar, bukan bagaimana guru mengajar. Siswa benar-benar berdiskusi, menemukan sendiri yang mana setuju, tapi tentu saja tidak lepas dari guru sebagai mediator dan sebagai yang meluruskan, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah teori humanistik. Nah, menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Ingat-ingat, human itu artinya adalah manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika siswa telah memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Teori humanistik bersifat elektrik. Maksudnya, teori ini dapat memanfaatkan teori apa saja asal tujuannya tercapai. Kalau teori humanistik ini teori bebas, mau apapun yang diambil, yang dikiblatkan, mau teori kognitif, ketika belajar menggunakan teori kognitif, gunakan teori behavioristik, itu apa saja yang penting tujuannya tercapai, yang penting memanusiakan manusia, ya. Lalu menurut Rogers, prinsip belajar dalam teori belajar humanistik untuk menumbuhkan hasrat peserta didik dalam belajar. Belajar yang berarti belajar tanpa ancaman, belajar atas inisiatif sendiri, dan belajar untuk perubahan. Jadi teori humanistik ini lebih mengangkat ke dalam psikologi dari siswa tersebut supaya merasa dimanusiakan, tidak merasa dipaksa, tidak merasa didikte dalam belajar. Itu adalah teori humanistik. Oke, bagaimana? Bisa dipahami? Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa teori belajar ini dalam kisi-kisi yang dibahas oleh Kemendikbud, yang diberikan oleh Kemendikbud dalam seri belajar P3K, dibahas dalam 4 teori. Yang pertama teori behavioristik atau teori yang berdasarkan tingkah laku, yang sangat mempengaruhi itu adalah stimulus dan respon. Stimulus itu adalah guru atau pembelajaran yang diberikan oleh guru, respon itu adalah hasil yang diberikan siswa. Itu benar-benar diukur oleh tingkah laku perubahan dari siswa tersebut. Lalu yang kedua adalah teori kognitif, atau teori kognitif itu adalah teori yang berhubungan dengan lingkungan sekitarnya.
Apakah dia sudah tahu atau sudah memahami teori tersebut, materi yang diajarkan tersebut, benar-benar siswa tidak menjadi guru, menjadi center, tapi siswa mencari sendiri atau siswa mencari sendiri atau discovery learning seperti teorinya J. Brunner, berbeda dengan teori behavioristik yang membahas tentang yang menjadikan guru sebagai center, yang menjadikan guru sebagai pokok kognitif, itu siswa discovery learning. Lalu yang ketiga adalah teori konstruksivistik, yaitu teori yang membahas adanya bahwa siswa itu membutuhkan dibahas kembali teori sebelumnya dengan sekarang dan dipresentasikan dengan bahasa yang menyenangkan. Yang keempatnya itu adalah teori humanistik atau teori yang memanusiakan manusia, yaitu lebih mengangkat ke psikologinya supaya siswa tidak merasa diintimidasi, tidak merasa dipaksa, diancam harus belajar seperti itu. Itu adalah teori belajar dalam yang dibahas dalam seri P3K pembelajaran. Itu adalah resumenya atau rangkumannya. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat dibahas kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya dan tunggu video selanjutnya untuk membahas teori-teori selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.